Haleluya, saudara-saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang ambisi. Ada beberapa kata yang hampir mirip sebetulnya. Ada ambisi, cita-cita, kehendak, keinginan, dan mungkin bisa ditambahkan dengan rencana. Sebenarnya hampir mirip, tapi ada perbedaan di gradasinya. Ambisi adalah cita-cita yang begitu kuat, sehingga orang mau melakukan apa saja untuk mencapai cita-citanya itu, ambisinya itu. Nah, saudara-saudara, ada sifat manusia memang kalau tidak punya ambisi, ya dia masih punya cita-cita atau kehendak dan sebagainya. Itu penting, memang tanpa ambisi, tanpa cita-cita, mana bisa maju. Kita bisa maju karena ada cita-cita, ada ambisi, tapi harus berhati-hati dengan ambisi. Karena ambisi, terutama di hati orang yang tabiatnya, karakternya kurang baik, tidak baik, maka dia bisa mengorbankan siapa saja yang dianggapnya menghalangi ambisinya. Contohnya, di dalam 2 Raja-Raja pasal 15, ayat 13 sampai ayat 16, di situ diceritakan ada seorang namanya Menahem. Dia mengadakan kudeta, membunuh rajanya yaitu Salum bin Yabes, raja Israel. Dia menjadi raja setelah kudeta itu. Tapi ada satu kota yang namanya kota Tifsah, kota di Israel yang nampaknya tidak mau mengakui dia menjadi raja, menutup pintu terhadap Menahem. Apa yang dilakukan oleh Menahem? Saya bergidik juga, kejam sekali. Karena kota Tifsah itu adalah salah satu kota Israel. Penduduknya adalah orang Israel. Dia memusnahkan kota Tifsah. Masih oke. Tapi yang dia lakukan kemudian betul-betul kejam. Dia membelah perut perempuan-perempuan yang sedang mengandung. Dia bunuh itu perempuan dengan cara yang sangat kejam. Saudara-saudara, haus kuasa Menahem berubah menjadi seperti iblis. Ya tidak heran, karena iblis adalah penguasa dunia ini. Iblis jatuh karena ambisinya yang besar, ingin menjadi seperti Allah. Dan banyak manusia dikuasai iblis oleh ambisinya yang kelewat batas. Dan mereka berbuat kejam terhadap orang-orang yang dianggapnya menghalangi ambisinya. Saya ulangi lagi, saudara-saudara. Ambisi, cita-cita itu bagian normal dari kehidupan manusia. Tanpa itu dunia kan tidak maju. Tapi sebagai orang-orang Kristen, kita harus berpikir ulang tentang ambisi dan cita-cita kita. Karena begini, kalau ada orang tua baru punya bayi, secara tidak sadar orang tua itu punya rencana. Anak ini nanti kalau besar mau bagusnya jadi ini. Meskipun kemudian kalau ditanya, orang tua itu akan bilang, ya sudah nanti tergantung anaknya. Anak-anak punya kehendak sendiri. Tapi di dalam bawah sadarnya, dia punya perasaan ingin anaknya menjadi demikian. Saudara, sejak dilahirkan kembali, Allah punya kehendak atas kehidupan kita. Dan kehendak Allah itu sempurna. Kehendak Allah itu akan membawa kita kepada kemajuan yang sempurna. Ambisi manusia hanya membawa dia maju dalam satu bidang kehidupan. Cita-cita juga hanya dalam 1-2 bidang kehidupan. Tapi kehendak Allah, kalau kita kenali dan kita hidup di dalamnya, kita akan maju di dalam segala bidang kehidupan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mengendalikan ambisi kita dengan berdoa. Doa Bapa kami kan bunyinya begini, jadilah kehendakmu di bumi, sebagaimana kehendakmu jadi di sorga. Apa maksudnya kehendakmu jadi di bumi? Di bumi ada saya, di bumi ada saudara. Kalau kehendak Allah jadi di bumi, maka kehendak Allah jadi dalam kehidupan saya. Maka kehendak Allah jadi dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara, kehendak Allah itu bisa dikatakan juga sebagai cita-cita Allah bagi kehidupan kita. Dan Allah punya kehendak yang sempurna, punya cita-cita yang sempurna bagi saudara dan saya. Jadi bagaimana bagusnya? Orang Kristen, sisihkan ambisi pribadimu.
cari kehendak Allah. Keberhasilan ambisi pribadi hanya memuliakan diri sendiri. Tapi keberhasilan di dalam kehendak Allah itu memuliakan Allah, memuliakan diri sendiri, memuliakan keluarga, kehidupan dalam segala aspeknya mendapat berkat. Rohani, jasmani, jiwani mendapat berkat. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.